Ya, baik, kami kembali. Ya, Ridwan Juli, asisten pelatih Wahyu dan Murdani berbicara. Itulah kami sekalian berbahagia. Itulah nama-nama pemain yang sudah kami perkenalkan kepada Anda, baik yang diturunkan di babak yang pertama dari dua tim yang sedang kami pertandingan. Baik, mana kita langsung tertuju ke tengah-tengah laga pertandingan. Langsung dengan pertandingan kita babak yang pertama, laga yang keempat sore, yang ketiga sore hari ini di kejuaraan sepak bola usia 19 Aceh tahun 2022. Kita lihat kali ini sepak bola dalam penguasaan tim daripada Juli FC. Namun kembali lagi ke atas di tengah jalan mereka. Kembali lagi kali ini kita lihat perebutan bola terjadi. Kita lihat kali ini kembali lagi mencoba memberikan ancaman daripada Juli FC. Saat ini semua serang balik coba dilakukan oleh tim daripada Gandapura. Di mana kali ini kita lihat tim yang diarsiteki oleh saudara Dahlan mencoba mengancam jantung pertahanan lawan lewat gerakan nomor punggung 19 tadi. Di mana kali ini kita lihat, kita saksikan kembali lagi upaya coba dihidupkan oleh tim daripada Gandapura FC. Sentuhan bola dari kaki ke kaki coba mereka kembangkan. Kita lihat kali ini nomor punggung 23 Emraihan. Kita lihat kali ini siapakah yang akan diberikan. Jauh saja umpan ke belakang. Di mana kali ini kita lihat melebar umpan kembali lagi nomor punggung 6 lihat dituju. Kita lihat, kita saksikan kali ini serangan demi serangan, sentuhan demi sentuhan di awal-awal menit babak yang pertama coba dilakukan oleh skuad tim daripada Gandapura FC. Jamalu, kita lihat kali ini berikan umpan kepada rekannya di sektor lapangan tengah. Mereka mencoba membuka area pertahanan lawan. Tenang sekali mereka mempermainkan umpan dari kaki ke kaki. Kita lihat nomor punggung 5 yang dituju kali ini. Di mana kali ini Aulia melebar umpan baik sekali. Mereka mencoba memanfaatkan lebar lapangan. Namun kali ini kita lihat dibuang saja oleh barisan pertahanan daripada Juli FC. Kita lihat kali ini lemparan ke dalam kembali lagi Gandapura. Kita lihat kali ini Jamalu mencoba mengancam. Namun tampaknya kita lihat kali ini tidak saja terbaca oleh barisan pertahanan daripada Juli FC. Kita lihat kali ini nomor 7. Di mana kali ini kita lihat dia berikan umpan kepada kapten tim Muhajir. Namun kandas di tengah jalan. Dia kali ini umpan ke belakang. Kita lihat DM Fadil yang dituju. Lebar umpan. Di mana kali ini kita lihat buat tim daripada Gandapura. Mereka masih mencoba kuasai bola sepenuhnya. Ritme permainan coba mereka kembangkan. Kapten tim kali ini back pass kepada pencari gawang Yuni Setiawan. Lebar kembali lagi. Kita lihat kali ini MTC yang dituju. Kita lihat tenang sekali, sentuhan demi sentuhan, ball position masih dikuasai oleh skuad tim daripada Gandapura. Tim yang diarsiteki oleh saudara Dahlan. Kita lihat di sektor sebelah kanan, Aulia mencoba mengancam umpan ke lingkaran tengah. Aulia kembali lagi yang dituju. Kita lihat masih Aulia di sana. Aulia kerjasama dengan rekannya Rahmat Rizki. Aulia kembali lagi. Namun tampaknya kembali lagi mudah saja terbaca barisan pertahanan daripada Juli FC. Mohon penonton garis yang ikut untuk posisi drone. Mohon rekan-rekan penonton garis yang diikut yang khusus untuk rekan-rekan drone penonton. Ya, serangan balik coba dilakukan oleh skuad tim daripada Juli FC. Kandas di tengah jalan. Kali ini kita lihat kembali lagi Emraihan Maulana. Gandapura kembali lagi mencoba kuasai bola. Kita lihat kali ini Aulia tampaknya Rahmat Rizki maksud kami. Ini dia Aulia yang dituju. Masih Aulia di sana bekerjasama dengan rekannya. Bisa lihat, kita saksikan. 2 lawan 1. Namun kembali lagi bola terarah ke dalam penguasaan penjaga gawang Pogel. Kita tunggu dan kita nanti. Pogel sudah dilakukan, terarah kembali lagi ke kaki lawan. Rahmat Rizki dipotong saja oleh Muhajir. Juli FC kali ini mencoba kuasai bola. Di mana kali ini kita lihat Nur yang dituju. Melebar umpan mereka mencoba mengancam jantung pertahanan lawan. Kita lihat Nur yang dituju kali ini mudah saja intercept dilakukan dengan begitu maksimal oleh barisan pertahanan Gandapura. Kembali lagi kali ini kita lihat irama permainan coba dikuasai oleh tim daripada Gandapura. Melebar umpan di mana Aulia yang dituju mencoba mencari celah. Masih Aulia di sana. Kita lihat kali ini kerjasama dengan rekannya Rahmat Rizki tampaknya melebar umpan ke sektor sebelah kanan. Kita lihat kali ini Gandapura masih leluasa sekali menguasai bola sepenuhnya. Kita lihat kali ini Jamalu yang dituju, namun dapat terbaca oleh pemain pertahan daripada Juli FC. Lagi dan lagi
serangan datang lewat kaki Gandapura FC. Kita lihat kali ini MIC jauh saja ke depan. Gandapura mencoba mengancam, namun tampaknya kembali lagi di sana lewat gerakan kaki kanan Jamalu. Namun sebuah tendangan yang pertama, tendangan tapi masih aman-aman saja. Gawat yang dijagai oleh Bogel, sudah dilakukan Bogel. Kita lihat kali ini mereka mencoba kuasai bola. Juli FC kali ini sebuah serangan coba diracik lewat sektor sebelah kiri kali ini tampaknya, namun tampaknya lagi dan lagi mudah saja terantisipasi oleh pemain Gandapura. Serangan coba dilakukan oleh tim Gandapura, adu sprint coba dilakukan oleh Jamalu. Kita lihat cepat sekali gerakan dilakukan lepas Jamalu, back umpan, berbahaya. Namun apa yang terjadi? Kita lihat, kita saksikan. Ya, rekan-rekan penonton, dengan tidak mengurangi rasa hormat kamu panitia untuk draw negara yang diikut nih Bang. Garis yang diikut. Tahan bola. Main Juli. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi bola coba dikuasai kali ini oleh skuad tim daripada Juli FC. Gagal hilang kuasaan mereka. Apa terbaca tadi oleh Muhajir. Lambat. Kita lihat kali ini serangan balik. Sangat disayangkan, Rizky Fitriadi sudah terlebih dahulu mengangkat bendera petanda tadi, di mana nomor punggung 7 Dian dari Juli FC sudah terlebih dahulu terperangkap jebakan offset. Kita lihat ini bola kembali lagi coba dikuasai oleh tim Gandapura, sudah dilakukan di sektor lapangan tengah. Kali ini kita lihat Emraihat Maulana berikan umpan kepada rekannya, di mana kita lihat kali ini Al Bazili angkat bola ke depan, dipotong saja kembali lagi oleh tim daripada Juli FC. FTC kali ini Gandapura, kapten tim daripada Gandapura, pendek saja kepada rekannya DM Fadil, melewat umpan Aulia yang dituju kali ini. Aulia kerjasama dengan rekannya dapat terbaca oleh pemain lawan. Juli kali ini mencoba kuasai bola, diam, umpan ke belakang. Kita lihat kali ini Riga, namun kembali lagi sebuah serangan balik terobosan Jamalu, asisten wasit 1 Teguh Sutrisno sudah terlebih dahulu mengangkat bendera petanda tadi. Gerakan yang dilakukan oleh Jamalu, Gandapura FC sudah terlebih dahulu terperangkap jebakan offset. Anda penonton yang kami bangga-banggakan, Anda yang baru saja datang, selamat datang dan selamat sore. Selamat menyaksikan jalannya laga yang sedang kami tuntaskan di hadapan Anda. Ya, kejuaraan sepak bola usia 19 Aceh tahun 2022 langsung kita tuntaskan di Stadion Sercapu Biren. Jamalu dan Gandapura. Gandapura FC lewat sebuah serangan balik tendangan kaki kanan. Jamalu mampu mengecoh gawang daripada Juli FC. Ia baru saja diciptakan lewat nomor punggung 11 Jamalu. Kita lihat saat ini Gandapura sudah unggul lebih dulu 1-0, 0-1 tertinggal tim Juli FC. Bola dalam penguasaan tim daripada Gandapura FC, melebar umpan kali ini, di mana kita lihat di sektor sebelah kiri Aulia mencoba kuasai bola, berikan umpan kepada rekannya, di mana kali ini kita lihat tidak saksikan, namun hilang kuasaan kembali lagi mereka. Bola coba dikuasai kembali lagi sebuah serangan balik Tian, masih Tian di sana dapat terbaca tadi kita lihat oleh kartu pertahanan Gandapura FC DM Fadil tampaknya. Ya, kita lihat kita saksikan kali ini kembali lagi oleh coba dikuasai oleh pemain daripada Gandapura FC. Sentuhan demi sentuhan serangan balik kembali lagi mereka kembangkan. Kita lihat kali ini tampaknya Asri Akbar yang dituju. Ya, kita lihat kali ini
Tampaknya kembali lagi boleh coba dikuasai oleh kuat tim daripada Jayapura FC. Ya, kita saksikan tendangan bebas kesempatan bisa dikatakan oleh tim Jayapura FC luar area kotak penalti lawan. Wasit sudah meniupkan peluit, sudah dilakukan. Oh, Asri Akbar maksudnya yang dituju tadi, namun hilang kuasaan mereka. Kita lihatkan ini, bola kembali lagi coba dikuasai oleh tim daripada Juli FC. Pendek saja umpan. Kita lihat kali ini serangan coba diracik oleh tim daripada Juli FC. Melebar umpan di mana kali ini Rahmat yang dituju mencoba bersabar. Sentuhan demi sentuhan coba mereka kembangkan, namun hilang penguasaan. Kali ini kita lihat kembali lagi dibuat saja oleh nomor punggung 3, di mana Khairul tidak mau mengambil resiko di barisan pertahanan Juli FC. Walaupun mereka saat ini sudah tertinggal lebih dulu 0-1, 1-0 keunggulan sementara di awal-awal menit babak yang pertama oleh tim Jayapura FC. Di mana sore hari ini season yang pertama. Sementara setelah pertandingan ini selesai, maka nantinya kami panitia penyelenggara juga akan mempertandingkan satu pertandingan lagi tepat pada jam 16.30 antara tim Gempa FC. Mereka berhadapan dengan Tusangan FC. Kita lihat kali ini Ibrahim Maulana. Dia yang ditujukan ini. Oh, tampaknya Al-Haq sudah terlebih dahulu terperangkap jebakan offset. Rahmat kali ini Juli FC jauh saja ke depan, namun dipotong kembali lagi. Kita lihat kali ini kembali lagi irama permainan coba dikembangkan tampaknya. Ya, salam menjadi waktu. Salam Emosi mau dugikan tim. Ya, hal-hal yang memalukan jangan Anda perlihatkan. Karena tujuan daripada kami panitia penyelenggara untuk mempererat tali silaturahmi antar klub sepak bola yang ada di Kabupaten Biren. Ya, jauh saja ke depan. Dipotong kembali lagi oleh Inci tampaknya. Kembali lagi kali ini kita lihat boleh coba dikuasai oleh Yudi Setiawan, penjaga gawang Jayapura FC. Melebar umpan di mana kali ini kita lihat Aulia yang dituju. Umpan ke belakang kerjasama dengan TM Fadil. Pas kepada Yudi Setiawan, penjaga gawang Jayapura. Melebar umpan kali ini kita lihat mereka cukup tenang sekali menguasai bola sepenuhnya. Rahmat Rizki, Inci yang dituju kali ini langsung umpan ke depan. Jak malu. Kita lihat, kita saksikan kali ini kembali lagi serangan coba dilakukan oleh tim daripada Jayapura, namun hilang penguasaan. Kali ini kita lihat boleh coba dikuasai oleh tim daripada Juli FC. Masih Tian di sana kerjasama dengan rekannya, di mana melebar kembali lagi. Sangat disayangkan. Kita lihat umpan yang diberikan oleh Muhadir kepada Tian sudah terlebih dahulu terperangkap jebakan. Oke. Ya, kita lihat kali ini boleh coba dikuasai kembali lagi. Kita lihat kali ini umpan ke belakang Al-Basili kerjasama dengan rekannya TM Fadil tampaknya melebar umpan kali ini. Kita lihat MCC kapten tim dari Jayapura, tim yang diarsiteki oleh saudara Dahlan, masih mencoba mengancam jatuh pertahanan lawan. Jak malu mencoba menekan, namun sangat disayangkan sebuah terobosan yang tidak begitu terarah diberikan oleh Jamalu. Kita lihat kali ini kembali lagi bola dalam penguasaan Fogel, penjaga gawang Juli FC, jauh saja ke depan. Apa yang terjadi kali ini kita lihat Juli FC, di mana kali ini Tian. Namun kita lihat, kita saksikan nomor punggung 17 tampaknya Mur hilang penguasaan, sangat disayangkan. Lagi dan lagi-lagi kandas di tengah jalan. Sebuah serangan yang baru saja diracik oleh tim daripada Juli FC. Kembali lagi kali ini kita lihat bola dalam penguasaan tim daripada Jayapura FC. FEC kerjasama dengan rekannya Al-Fadili melebar umpan. Kita lihat TM Fadil yang dituju kerjasama dengan Aulia. Masih Aulia di sana. Aulia. Kita lihat kali ini jauh saja ke belakang. Kembali lagi kerjasama dengan rekannya TM Fadil. Kita lihat, kita saksikan MTC melebar umpan kali ini.
Kita lihat, kita saksikan gerakan demi gerakan, sentuhan demi sentuhan. Ritme permainan masih coba dikuasai oleh tim daripada Gandapura. Sebuah terobosan coba diberikan. Jabali mencoba menggagal tampaknya kali ini kita lihat. Oh, mudah saja diantisipasi, dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan Juli FC. Lagi dan lagi-lagi berulang-ulang kali serangan demi serangan, tekanan demi tekanan, terus diberi. Lihat kesempatan lagi-lagi didapatkan oleh tim dari Gandapura FC. Bersiap-siap mereka menunggu dan menanti. Sudah dilakukan, namun tampaknya kembali lagi dapat terbaca oleh jantung pertahanan lawan. Kembali lagi serangan lewat kaki Gandapura, angkat bola dapat terbaca kembali lagi oleh barisan pertahanan Juli FC. Lagi dan lagi-lagi sepak pojok didapatkan oleh tim Gandapura FC, di mana kali ini Ibrahim Maulana yang akan melakukan sebuah sepak pojok kali ini. Sepak pojok yang ketiga sudah dilakukan Ibrahim Maulana, dan di mana kita lihat tadi tampaknya TM Fadil yang mencoba melakukan sebuah tandukan. Mohon rekan-rekan penonton yang belah utunong beto tangan tiang nawang. Mohon bang, ulikun long, beto tangan tiang nawang. Yang main apa ya? Wah. Ya, kita lihatkan ini. Kembali lagi bola dalam kekuasaan tim Gandapura FC. Oh, baik sekali melebar umpan. Audia yang dituju kali ini. Masih Audia di sana. Kotak-atik bola Audia. Pendek saja kepada Afzal. Tampaknya kali ini Alhas maksud kami. Oh, serangan balik cepat sekali untuk FC. Di mana kali ini masih kotak-atik bola. Sangat disayangkan. Sebuah umpan yang tidak begitu terarah. Oh, kita lihat, kita saksikan apa yang terjadi, di mana sebuah serangan yang dilakukan oleh skuad tim Gandapura FC. Nampaknya salah satu pemain daripada Gandapura, Asri Akbar, tergeletak di dalam lapangan pertandingan. Sedikit benturan badan tadi dengan jantung pertahanan lawan Juli FC. Saat ini tendangan bebas, kesempatan lagi dan lagi-lagi peluang didapatkan oleh tim Gandapura FC. Di luar area kotak penalti lawan, bersiap-siap penjaga gawang Bogel. Instruksi dalam bayan tangannya terus dia berikan terhadap rekan-rekannya agar dapat membentuk sebuah pagar betis yang kokoh. 2/5 pemain dari tim Juli FC sudah membentuk sebuah pagar betis yang kokoh. Bersiap-siap para pemain dari tim Gandapura FC menunggu dan menanti sebuah tendangan bebas kali ini. Siapakah yang akan melakukan sebuah tendangan bebas? Bersiap-siap. Kita lihat kali ini tampaknya TM Fadil yang sudah melakukan ancang-ancang. TM Fadil. Oh, kita lihat, kita saksikan tadi di mana sebuah tendangan bebas lewat kaki gawang TM Fadil. Penjaga gawang Bogel nyaris saja melakukan sebuah blunder tadi. Dan lihat, kita saksikan saat ini penjaga gawang Juli FC tergeletak di dalam lapangan pertandingan. Saat ini memang tim dari Juli FC mereka sudah tertinggal 0-1 di pertandingan laga perdana mereka di kejuaraan sepak bola usia 19 Aceh tahun 2022. Sementara 3 tim yang sudah aman seputaran 8 besar. Tim yang pertama Kuala FC, Kota Juang FC, dan Pantrah FC. 3 tim tersebut mereka sudah aman ke putaran partai 8 besar. Ya, kita lihatkan ini di mana Rafli. Ya, kita lihat kali ini bola kembali lagi meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan dapatnya lemparan ke dalam untuk tim Juli FC. Kita tunggu dan kita nanti saat ini mereka akankah berhasil untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, nomor punggung 13 di mana Navy sudah dilakukan. Kembali lagi kanda di tengah jalan, kali ini kita lihat kembali lagi oleh coba dikuasai oleh skuad tim daripada Juli FC. Nomor punggung 17 Nur yang dituju tadi tampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh barisan pertahanan Gandapura FC. TM Fadil tampaknya tendangan bebas kali ini didapatkan oleh tim Juli FC. Bersiap-siap Yudi Setiawan. Instruksi dalam ayat tangan yang kepada rekan-rekannya agar dapat membentuk sebuah pagar betis yang kokoh. Bersiap-siap kali ini Juli FC. Kesempatan
lewat sebuah servis bola mati. Siapakah yang akan melakukan sebuah tendangan bebas? Tampaknya kali ini Rida mudah saja disilakkan oleh penjaga gawang daripada Gandapura FC Yudi Setiawan. Tenang sekali tampilan daripada Yudi Setiawan. Kita lihat kali ini kembali lagi irama permainan coba dikembangkan oleh tim daripada Gandapura FC. Namun kali ini kita lihat di sektor lapangan tengah konflik terjadi. Bola coba dikuasai kembali lagi oleh tim daripada Gandapura. Tinggi Fadil berikan umpan kepada rekannya, di mana kali ini kita lihat Al Basili melebar umpan kali ini. Kita lihat Rama Rizky yang dituju. Namun kali ini kembali lagi bola coba dikuasai, kita lihat kita saksikan oleh tim daripada Gandapura. Sebuah serangan coba mereka lakukan di sektor lapangan tengah, umpan dari kaki ke kaki cepat sekali. Oh, tendangan jarak jauh kembali lagi dilakukan oleh tim daripada Gandapura FC. Asri Akbar terus menerus mencoba mengancam barisan pertahanan Juli FC. Ya, kita lihat kali ini bola kembali lagi dalam penguasaan. Rama Rizky serangan balik untuk tim Juli FC, di mana kali ini Dian sangat disayangkan, sayang sekali sayang. Lagi dan lagi serangan yang tidak begitu maksimal dilakukan oleh squad tim daripada Juli FC. Kandas di tengah jalan mudah saja diamankan oleh barisan pertahanan daripada Gandapura FC. Jamalu kali ini Mana di sini berkeluar dulu dah umuan. Ya, kita lihat, kita saksikan kali ini. Oh, di mana kita lihat Gandapura FC terus menerus mencoba menekan. Ya, wasit. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi kesempatan peluang didapatkan oleh tim Gandapura FC lewat sebuah servis bola mati, sebuah area kotak penalti lawan. Wasit sudah diukur peluit. Kita lihat kali ini Asri Akbar sudah dilakukan. Tidak terarah sama sekali, sebuah tendangan bebas kaki kiri nomor punggung 10 Gandapura FC. Asri Akbar. Namun kali ini kita lihat kembali lagi bola dalam penguasaan tim Juli FC. Mokel tendangan gawang saja. Saat ini tim Gandapura FC mereka sudah unggul lebih dulu 1-0. Akankah mereka menjadi tim yang keempat sore hari ini lolos ke putaran 8 besar? Kita sama-sama belum tahu adalah yang akan menjadi saksi mata. Namun perlu kami kabarkan kepada Anda lebih awal setelah pertandingan ini selesai. Maka nantinya di season yang kedua tepat pada jam 16.30 pertandingan antara tim Gempa FC dengan Kecamatan Pisangan. Ya, kali ini kita lihat kembali lagi Gandapura yang mencoba kuasai bola. Jamalu yang dituju kali ini masih Jamalu di sana. Namun kita lihat, kita saksikan tendangan dilakukan oleh Jamalu. Asia menghasilkan sepak pojok lagi-lagi didapatkan oleh tim Gandapura FC. Kita tunggu dan kita nanti saat ini terus menerus peluang demi peluang didapatkan oleh tim daripada Gandapura FC, di mana nomor punggung 23 Emraihan Maulana yang akan melakukan sebuah tendangan penjuru kali ini. Bersiap-siap mereka menunggu dan menanti. Emraihan Maulana sudah dilakukan. Emraihan Maulana, perbuatan bola terjadi. Kita lihat kali ini Asri Akbar. Asri Akbar kotak-atik bola kembali lagi bersama dengan Emraihan Maulana. Gocek satu pemain, lepas Emraihan Maulana kirimkan umpan berbahaya. Kita melihat lagi dan lagi terus menerus Gandapura FC mereka mengancam jantung pertahanan Juli FC. Mokel sudah dilakukan. Mokel kali ini kita lihat di sektor lapangan tengah, bola coba dikuasai kembali lagi oleh tim daripada Gandapura FC. Jamali kotak-atik bola berikan umpan kepada rekannya, di mana kali ini kita lihat Al Basili umpan ke belakang MEC melebar umpan kali ini TM Fadil lihat dituju mencoba mencari celah bersama dengan rekannya di sektor lapangan tengah, melebar kembali lagi Aulia yang dituju kali ini masih Gandapura kirimkan umpan jauh saja ke depan, di mana Jamalu mencoba kuasai bola. Jamalu break umpan
kerjasama kembali lagi. Kali ini kita lihat umpan ke belakang, sentuhan demi sentuhan dari tim Gandapura. Mereka terus menerus mencoba mengancam. Cak Malu yang dituju kotak atik. Cak Malu, oh, di mana Gandapura terus mencoba mengancam. Lagi dan lagi terus menerus mereka memberikan tekanan kepada jantung pertahanan daripada Juli FC. Kita lihat, kita saksikan tidak henti-hentinya mereka memberikan ancaman kepada barisan pertahanan Juli FC. Ya, Emrehan Maulana mencoba melakukan. Bang, mohon bang yang dahulu meja panitia, garis yang ikut sedang bang penonton yang dahulu panitia, rekan-rekan penonton, mohon bang, ikutlah bang. Ya, rekan-rekan keamanan, ya ulikut dong Pak, dengan saya ulikut dong, dengan tidak mengurangi rasa hormat kamu panitia. Ya, kita lihat ini. Kembali lagi nomor punggung 20 Iman Rahmat kerjasama dengan rekannya. Kita lihat Juli FC mencoba mencari celah. Sangat disayangkan umpan yang tidak begitu terarah diberikan tadi oleh pemain Juli FC. Kali ini kita lihat Yanda berikan umpan kepada kapten tim mereka, di mana Muhajir mencoba kuasai bola sepenuhnya. Muhajir pendek saja kepada rekannya, Siti yang dituju. Kita lihat, kita saksikan angkat bola jauh saja ke depan, mudah saja terbaca oleh jantung pertahanan daripada Gandapura. Masih terjadi perebutan di sana, bola cuma dikuasai oleh tim daripada Gandapura di sektor lapangan tengah, namun dicuri saja oleh pemain daripada Juli FC. Kita lihat nomor 17 Mur yang dituju di sana, kotak atik bola kerjasama dengan Muhajir. Mur kembali yang dituju, namun hilang penguasaan kembali lagi. Kali ini Ganda di tengah jalan, sebuah serangan coba dilakukan oleh tim daripada Gandapura. Umpan dari kaki ke kaki coba mereka kembangkan, di mana kali ini kita lihat Emrehan Maulana, masih Emrehan Maulana masih mencoba kuasai bola. Lagi-lagi kali ini Cak Malu terlebar umpan. Kita lihat kembali lagi Cak Malu yang dituju, mencoba adu sprint dengan barisan pertahanan lawan. Track umpan maksudnya, namun sangat disayangkan tampaknya bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Sebuah gerakan yang dilakukan lewat kaki Cak Malu. Namun kali ini kita lihat bola kembali lagi coba dikuasai oleh tim daripada Juli FC. Kita tunggu dan kita nanti sebuah tendangan ke awal. Mereka sudah tertinggal saat ini 0-1. Sudah dilakukan jauh saja ke lingkaran tengah, dipotong saja tadi oleh kapten tim Gandapura MIC. Lemparan ke dalam untuk tim Juli FC. Kita tunggu dan kita nanti saat ini. Siap-siap mereka. Kita lihat, kita saksikan kali ini sebuah upaya lagi-lagi kandas di tengah jalan tim daripada Juli FC. Kali ini bola kembali lagi coba dikuasai. Kita lihat, kita saksikan kali ini peluang kembali lagi untuk tim Gandapura. Ingat, masih bisa terbaca kata Aulia lepas satu pemain. Aulia Gandapura FC terus menerus tekanan demi tekanan, tendangan demi tendangan yang lagi dan lagi mereka Juli FC. Hai dengan papada Pak Guru palang pintu. Dan akhirnya tanpa terasa Rashid Bustamibrik dari Aska PSSI Biren baru saja menunjukkan peluit berakhirnya sudah pertandingan babak yang pertama.
nombor pula. Nomor 6. Nomor 6. Kenapa kena kaca lah bah? Itu bahaya. Tukang kaca. Ha? Reply kena. Yang nak cakap betul. Saya kaca juga. Hey. Yuk, Jamal. Hey. Kasihan belum Jamal. Di medis. Di medis. Lambat. Yo. Hai je makan je. Ayo roga. Ralikotnya. Merah wasit. Merah. Ada depan baju kamu dah juga ni. Alah tu merah ni nah.
Orang telu. Geram. Geram. Kan ke je surat-surat yo aku. Hak ada yang menonton. Merah. Tapi tu ni surat biasa. Ayo. Ayo langgang kah masuk? Masuk. Tengah bola. Banyak dah. Bola boleh ada tu. Sayang dah. Lagi ngadu. Yer. Pak mana baik tapi. Dia lucu tu. Komentator itu saja. Baik, kalau kita dicoba, mohon perhatian kepada tim yang akan bertanding di season yang kedua, baik itu tim Gempa FC maupun Pesangan FC, segera dapat mempersiapkan diri. Ya, karena setelah pertandingan ini selesai, maka kami panitia penyelenggara pertandingan season yang kedua langsung akan kami tuntaskan. Sekali lagi informasi kepada manajer tim. Ya, kepada dua manajer tim yang akan kami pertandingkan di season yang kedua, baik itu manajer tim dari Pesangan maupun manajer tim dari Gempa FC, segera dapat bersiap-siap. Pak kata kilo. Boleh sebelah. Jeli bu. Mana ni? Luar kedua. Dero. Jeli dah Luar kedua mana? Dewan. Kedua lain. Ini juga tu ini. Jeli yo, arlo. Dalam pertandingan. Kata Pertama antara tim Gandapura FC berhadapan dengan Juli FC. Ya, sementara kami kabarkan kepada Anda yang baru saja ikut bergabung dengan kami, angka sementara saat ini keunggulan tim Gandapura FC 1-0. Ya, kita lihat kali ini gerakan coba dilakukan oleh skuad tim daripada Juli FC. Kita lihat kali ini. Wasit pergantian pemain untuk tim Gandapura, keluar nomor punggung 11 Jamalu, Tanya. masuk nomor punggung 33 Rizky Ya, okey. Kamu menang. Hidayatullah. Bukan geri dah. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi irama permainan coba dikembangkan oleh tim daripada Juli FC, di mana kali ini nomor punggung 17 Muryadi 7 tampaknya kembali lagi sangat disayangkan. Kembali lagi kandas di tengah jalan mereka. Bola coba dikuasai kembali lagi oleh tim daripada Gandapura FC, tim yang diarsiteki oleh saudara Dahlan. Sampai saat ini di pertandingan babak yang kedua, mereka masih unggul 1-0. Akankah mereka menjadi tim yang keempat sore hari ini melangkah ke putaran 8 besar? Kita sama-sama belum tahu. Sementara tiga tim yang sudah aman, ya tim Kuala FC ditambah dengan Kota Juang FC dan Pandrah FC. Tiga tim tersebut mereka sudah aman ke putaran partai 8 besar kejuaraan sepak bola usia 19 ke Aceh tahun 2022. Terima kasih kami aturkan kepada sang inisiator di turnamen ini, Samsu Bahari bin Adirin alias Tiung, selaku anggota DPRA. Ya, beliau merupakan inisiator di turnamen ini. Selama 12 hari perencanaan kami, pertandingan akan kami tuntaskan. Bapak PC Bupati Biren juga tidak ketinggalan, Kadispora Aceh, Ketua Askap PSSI Kabupaten Biren juga tidak ketinggalan, ya Kepala Disporapar Kabupaten Biren, Hanif Arloji, Pusat Jab Original, Abad 29 Studio juga menyokong kami dari belakang. Ya, selamat datang kami ucapkan juga kepada Ketua Harian PSSI Kabupaten Biren. Yang sore hari ini Bapak Sardani Pawang juga sudah berhadir bersama kami panitia penyelenggara. Ya, selama 12 hari pertandingan perencanaan kami panitia penyelenggara turnamen kejuaraan sepak bola usia 19 Aceh tahun 2022 di Stadion Cergapu Biren. Perlu kami kabarkan kepada Anda, ya Ketua Panitia Pelaksana Bapak Badrudin Yunus SH atau Abu Laut ini. Ya, kami
informasikan sekali lagi kepada dua tim yang akan kami pertandingkan di season yang kedua, tepat nantinya pada jam 16.30 antara tim Gempa FC dengan Pusangan FC. Segera dapat untuk mempersiapkan diri, karena setelah pertandingan ini selesai kami langsung akan melangsungkan pertandingan season yang kedua. Alah. Yang dah. Ya baik, di sini kami panitia penyelenggara. Selagi ada kesempatan, sengaja juga mengabarkan kepada Anda lebih awal, di mana untuk pertandingan Supotino. Ya, Supotino pertandingan di season yang pertama. Tim Simpang Mamplam FC. Besok mereka berhadapan dengan Pusangan Selatan FC. Kemudian season yang kedua, Udada FC. Besok mereka berhadapan dengan tim Limbang FC. Ya, kita lihat ini supaya irama permainan coba jembatan. Oh, gagal. Bila kuasaan supaya lagi Guli FC kandas di tengah jalan. Gada pula kembali lagi mencoba menekan. Kita lihat di sektor lapangan tengah, di mana kali ini sebuah serangan coba diracik oleh mereka. Dapat terbaca oleh barisan pertahanan daripada Guli FC. Gada pula kembali lagi mencoba kuasai bola. Umpat ke belakang. MPC yang ditujukan ini. Kita lihat MPC berikan umpan kepada rekannya di sektor lapangan tengah kali ini. Ya, kita saksikan kali ini kembali lagi. Irama permainan coba dikembangkan, tentang sekarang dilepaskan oleh tim daripada Gandapura FC. Di mana kita lihat tadi sebuah tendangan dilakukan oleh nomor punggung 23. Tampaknya kita lihat Raihan Maulana. Kita lihat kali ini kembali lagi. Irama permainan coba dikembangkan oleh tim daripada Gandapura. Mereka terus mencoba menekan jantung pertahanan lawan. Di sektor sebelah kiri kali ini umpan diberikan. Kita lihat kali ini kembali lagi, di mana nomor 7 tampaknya Al-Fadili. Bersama kembali lagi kali ini masih mencoba mengancam Al-Fadili. Lagi dan lagi Al-Fadili kirimkan umpan dan kita terlihat di mana tadi Gandapura FC masih menambahkan gol ke gawang Guli FC. Angka berubah menjadi 2-0 untuk tim. Ya, kita lihatkan ini angka sementara 2-0 unggul tim daripada Gandapura FC. Satu gol yang baru saja diciptakan lewat ya nomor punggung 33 Rizky Hidayat. Ya, kita lihat ini kembali lagi. Irama permainan sudah dikembangkan lagi oleh tim daripada Gandapura. Angka bola terobosan diberikan kali ini berbahaya. Namun lagi dan lagi ancaman terus-menerus diberikan oleh tim daripada Gandapura FC terhadap jantung pertahanan daripada Guli FC. 3 tim yang sudah aman ke putaran 8 besar. Kuala FC, Kota Juang FC ditambah dengan Pandra FC. 3 tim tersebut mereka sudah aman ke putaran partai 8 besar. Siapakah sore hari ini di laga yang keempat? Siapakah yang akan menjadi tim yang keempat lolos ke putaran 8 besar? Kita sama-sama belum tahu. Andalah yang akan menjadi saksi mata. Walaupun tim daripada Gandapura sudah unggul 2-0 saat ini, namun apapun masih bisa terjadi di babak yang kedua saat ini. Ya, kita lihat kali ini kembali lagi irama permainan coba dikembangkan oleh tim daripada Gandapura FC. Mereka terus-menerus mencoba membongkar jantung pertahanan lawan. Wasit pergantian untuk tim Gandapura. Dengan buah. Jadi. Main di buah. Ông bên đây main main di buah. Anak pang. Ya, kita lihat kali ini tendangan gawang untuk tim daripada Guli FC. Mereka sudah tertinggal saat ini 0-2. Kita tunggu dan kita nanti
Akankah mereka mampu memperkecil ketertinggalan? Kita sama-sama belum tahu. Kali ini kita lihat kembali lagi. Ya, kita lihat, kita saksikan kali ini. Dibiarkan saja bola keluar lapangan pertandingan oleh barisan pertahanan daripada Gandapura FC, di mana MTZ tendangan gawang saja. Jadi dia, kita lihat penjaga gawang yang baru saja masuk dari tim Gandapura, di mana kita lihat Irza berikan umpan ke barang saja. Al-Fazili umpan ke belakang. MTZ yang dituju kali ini melebar kembali lagi. Kali ini kita lihat, baik sekali. Kita lihat, kita saksikan kali ini kembali lagi. Akbar, Asri Akbar, Takupan. Al-Fazili, lagi-lagi. Mampu digagalkan sebuah gerakan Rizky Hidayatullah. Mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan daripada Juli FC. Kita lihat, kita saksikan kali ini kembali lagi. Irama permainan masih coba dikuasai oleh tim daripada Gandapura FC. Oleh berumpan namun kembali lagi langsung ke arah ke dalam pelukan penjaga gawang daripada Juli FC. Gagal sudah dilakukan jauh saja ke depan. Kedua terjadi berbahaya, namun dipotong kembali lagi oleh Al-Fazili. Umpan ke belakang. Di mana kali ini kita lihat arah dia ditutup melebar kembali lagi ke sektor sebelah kanan. Di mana kali ini tampaknya gerakan demi gerakan coba dilakukan oleh tim daripada Gandapura FC. Namun tampaknya kita lihat kali ini, cepat sekali Faisal, peluang kembali lagi Gandapura, kita lihat ke depan, sangat disayangkan. Wahid Lontar dari bawah bola. bergantian, main. Bola hana yang baru. Bola itu. Kemana ini bola? Bola itu. Alah. Kata tu ya kita lihat kali ini. Salah satu, ya medicine dari Juli kami persilakan dapat memasuki dalam arena pertandingan. Kita lihat salah satu pemain daripada ya, kita lihat kali ini kembali lagi bola dengan penguasaan kuat tim daripada Gandapura FC. Kita lihat, kita saksikan kali ini sentuhan demi sentuhan coba mereka kembangkan. Kita lihat kali ini Al-Fazili dipotong saja, namun apa yang terjadi? Kita lihat kali ini tampaknya bola coba dikuasai kali ini oleh tim daripada Juli FC. Tendangan bebas mereka dapatkan di sektor lapangan tengah, di mana kapten tim mereka Muhajir angkat bola jauh saja ke depan, dipotong saja tadi oleh MTZ kapten tim Gandapura. Kembali lagi terjadi perebutan di sana. Al-Fazili melebar umpan kali ini tampaknya. Kita lihat mencoba kuasai bola Aulia di sana, masih Aulia. Kita lihat kali ini pendek saja kepada rekannya, kembali lagi kerjasama dengan Aulia. 2-0 masih unggul tim Gandapura FC. Akankah mereka di pertandingan laga keempat sore hari ini menjadi tim yang keempat lolos ke putaran 8 besar? Kita sama-sama belum tahu. Andalah yang akan menjadi saksi mata. Kita lihat kali ini kembali lagi. Api dia bola kau dua. Kita lihat kali ini salah satu pemain dari tim Gandapura sudah. Ya, kita lihat kali ini angkat bola jauh melambung. Lagi kali ini mudah saja terbaca. Kita lihat baik sekali gerakan coba dilakukan kembali lagi oleh Al-Fazili. Dipotong kembali lagi oleh satu pertahanan daripada Juli FC. Kembali lagi kali ini perebutan bola terjadi di sektor lapangan tengah. Kali ini kita lihat di sektor lapangan tengah bola coba dikuasai oleh tim daripada Juli FC. Di mana kali ini kita lihat Nur dibuang saja oleh nomor punggung 22. Ya, Bapak PJ Bupati Biron ditambah dengan Kadis Pora Aceh, Ketua Askap PSSI Biron yang menyokong kami dari belakang. Namun bukan itu saja, Ketua KONI Kabupaten Biron Haji Muklis AMD juga menyokong kami dari belakang. Sekretariat BPRK Biron ditambah dengan Kepala Disporapar Kabupaten Biron, ya Federasi Futsal Kabupaten Biron,
Nissan Ponsel lengkap murah dan bergaransi. Ucok Dosmir, Ribon, Kavi dan Resto juga menyokong kami dari belakang. Ya, ditambah dengan Mizanda, Ketua Pemuda Garda Partai Nasdem, Hanif Arloji, Pusat Jak Original, Grand Sofi, Abad 29 Studio. Ya, mereka adalah orang-orang kepercayaan yang sudah menyokong kami dari belakang. Ya, Samsu Bahri bin Amirin alias Iyo, anggota DPRA, selaku inisiator di turnamen ini. Selama 12 hari perencanaan kami, pertandingan akan kami tuntaskan di Stadion Jos Gabu Biren. Selamat datang kami ucapkan kepada dua tim yang akan kami pertandingkan di season yang kedua. Selamat datang kami ucapkan kepada tim Jempa FC dan tim Pesangan FC. Tim Jempa FC kami tempatkan di sebelah kiri meja panitia penyelenggara, sementara tim dari Pesangan kami tempatkan di sebelah kanan meja daripada panitia penyelenggara. Anda penonton kita lihat, kita saksikan kali ini kembali lagi irama permainan NTC melebar umpan, ganda pura kembali lagi mencoba menengkap. Kita lihat, kita saksikan mohon perhatian rekan-rekan wartawan. Hana ini aduh drone lagi bang. Selamat untuk tim Gandapura FC